eh, menganalisa untuk permasalahan dari altimetri ataupun altitude yang poin nomor 18 ini ya, yang sering terjadinya penurunan dan perubahan dari sistem kerja sensor O2 ini tadi. Jadi ini sekarang data dalam posisi pergerakan sensor O2-nya, nilainya voltasenya normal di angka 0,1 sampai dengan 0,8 dengan RPM 1500-1600. Oke, pada saat dia RPM kita kecilkan, apa yang terjadi? Saat adanya penurunan RPM yang kemungkinan disebabkan mungkin dari filter udara kotor ataupun tekanan bahan bakar yang turun. Kita buat di angka 1400, 1300, 1400. Ya, seperti ini ya. Yang akhirnya pergerakan sensor O2 itu jadi tidak normal, hanya di angka 0,9 ya, ngelok ya. Dan ini pun bisa pada saat digas akan berubah ke 1. Nah, seperti ini. Oke, kalau dengan kasus seperti ini kemungkinan bisa disebabkan adanya tekanan pulpa menurun ataupun filter udara kotor. Mungkin di repair ataupun di servis secara SOP itu akan selesai. Cuman bila terjadinya adanya short di bagian sensor O2, ini saya kembalikan lagi RPM-nya supaya stabil. Kita buat di angka standar 1600-1700 ya, seperti ini. Ya, kembali dari nilai altitude correction-nya, bila RPM-nya sesuai, dia akan naik ke angka 0,9. Berarti ada beberapa faktor yang menyebabkan dari nilai altimetri ataupun altitude tadi adanya penurunan ya, bisa disebabkan dari RPM turun itu tadi. Jadi apabila terjadinya RPM turun itu disebabkan apa? Mungkin dalam beberapa waktu setelah di motor di servis yang tadinya kita set di RPM di 1600-1700, tiba-tiba RPM turun. Sekarang kita cek pada saat terjadinya ground angkat di sensor O2 ya. Ini kita cek pakai avometer juga. Ini pergerakan sensor O2 menggunakan avometer ya. Dan ini kabel sensor O2 yang saya bypass dari jalur ECU ya. Pada saat terjadinya short ke bodi atau massa, pergerakan sensor O2 akan terjadinya 0. Dalam kurun waktu lama dengan sistem seperti ini ataupun dia putus begini, nah sering terjadi begini. Ini putus sambung ataupun intermittent failure ataupun ada terjadinya grounding di bagian sensor O2. Kita cek data apa yang terjadi. Ya. Pada saat sering terjadinya seperti ini, langsung posisi sensor O2 dia terbacanya 0 lagi, terjadinya adanya full trim minus ya. Terbacanya secara otomatis kalau nilai sensor O2 terbacanya di bawah 0 yang seharusnya 0,1 yang seharusnya dia pembacaannya motor itu terlalu irit ya. Tapi di sini lebar pulsa injektornya akhirnya tinggi yang disebabkan karena RPM turun. Dan bila terjadinya adanya grounding lagi kayak sensor O2 yang sering terus menerus, yang akhirnya mode dia naik, secara otomatis mode dia naik ke 1. Ya, ECU akan memasukkan mode 1 untuk mengiritkan. Seperti ini. Pada saat digas pun nanti dia akan terjadinya full trim.
terjadinya full trim di angka -8 tadi ya. Akhirnya pembacaan dari altitude-nya tadi dia turun di angka 0,764 ya. Jadi pada saat terjadinya adanya pengangkatan ground di sensor O2 ataupun terjadinya grounding sensor O2-nya, kebocorannya, itu apa yang akan mengakibatkan nilai altimetri atau altitude tadi dia turun, sehingga RPM pun dia ikut turun. Dari pembacaan dari AFR dia jadi ngelok, pembacaan sensor O2 pun dia jadi pembacaannya dia boros, naik ke 0,9 ya. Seperti ini yang akan mengacaukan data dari ECU itu sendiri. Jadi mungkin kita sekarang sedikit lama-lama kita akan menganalisa untuk kasusnya ECO ini sendiri yang menyebabkan dari nilai altitude koreksi yang itu turun itu apa, karena kita harus terus mencari ya permasalahannya di mana. Sekarang ini padahal tadi dia RPM-nya dia di angka 1600-1700. Ini tidak dalam waktu lama ya, hanya beberapa menit setelah terjadinya adanya drone yang naik, RPM akhirnya dia turun seperti itu. Kita cek dari pembacaannya, sama antara avometer dan di scanner. Itu ada kasus ECO lagi, satu lagi berebet juga. Berarti memang kasus ECO ini sudah merebak ya, ibaratnya bukan hanya 1, 2, bahkan ribuan.